Oke bosku, jumpa kembali ya dengan Mr. Jos Kantos di sini ya. Nah siang ini ya, siang pagi atau malam terserah dah ya. Jadi disesuaikan aja dengan waktu kalian nonton ya. Kali ini kita coba ya membahas masalah jenderal nggak laku yang lagi ngetren ya, gara-gara mereka lagi memakzulkan Mr. Gibran. Nah, perlu kalian ketahui ya, kenapa saya bilang nggak laku? Ya memang nggak laku. Kalau mereka memang laku ya, pasti apa? Ya pasti dipakai sama Prabowo, ya, tapi kabinetnya, jadi menteri atau mungkin jadi staf khusus atau ya bisa juga lah jadi komisaris-komisaris di BUMN, kan bisa ya. Nah, kalau nggak dipakai sama sekali, artinya mereka itu lawan tidak laku. Oke? Hai, ya aneh ya, aneh memang kenapa mereka selalu mengundang nanti Gibran ya. Dan sebenarnya kalau kita mau tarik mundur ya, mereka itu kan sebenarnya adalah pendukungnya Anies ya. Jadi pada saat pilpres yang lalu mereka nih, wah termasuk daihatnya Anies ya. Yang penting gimana caranya Anies harus berhasil ya jadi presiden ya. Kenapa? Nah, kalau Anies naik jadi presiden ya otomatis mereka juga kebagian ya. Oke. Aduh, kasihan nih ya, kita lihat para jenderal-jenderal ini ya udah tua-tua ya, ya kita juga udah tua ya, tapi artinya mereka lebih tua. Aduh, gak masuk akal lah ya. Seharusnya udah tua-tua itu kan perbanyaklah ibadah ya, bukan perbanyakkan lagi ya. Ini aneh gitu ya. Ada lagi yang namanya Samsul Jalal ya, itu lebih apa ya, lebih terlalu lagi lah menurut saya ya. Palsu ya, 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 Jokowi PKI terus itu di acara Kompas ya, saya ingat ya. Jadi pada saat itu saya lagi lihat ya, nah, tiba-tiba ya, nggak berapa lama ya, terus saya rekam ya waktu itu, nggak taunya videonya di take down. Nah, upload ke depan, saya coba nonton lagi ya, videonya sudah ada ya, dan nonton ulang ternyata ya sudah berdasarkan kalau mengatakan Jokowi PKI itu sudah hapus ya. Nah, kenapa ya? Atau ya kenapanya kita coba tanyakan langsung ya, ke Kompas. Kami kita teman-teman bisa tanyakan langsung ke Kompas ya. Kalau Kompas nyangkal ya tinggal dilihat aja ya, nanti di metadata dari source aslinya ya, itu kan kelihatan ya. Jadi ada penggalan apa enggak, cuma kelihatan ya. Nah, kemudian ya, yang lucunya lagi ya, Samsul Jalal ini juga mengatakan bahwa Jokowi itu koruptor ya, orang kaya yang membiayai Prabowo. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Supaya Gibran bisa masuk ya menjadi wakil presidennya Prabowo. Samsul Peko ya, ini saya ulangi ya, Samsul Peko rungokno ya, yang ngajak Gibran masuk itu ya menjadi presiden, wakil presiden itu Prabowo sendiri ya, bukan Jokowi yang minta-minta, apalagi Gibran yang minta-minta ya. Makmu kiper ya. 5 kali katanya, 5 kali apa itu namanya,
di Prabowo ini ya meminang Gibran melalui Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi hanya bilang ya cobalah tanyakan lagi ke anaknya ya. Jadi bukan Jokowi yang menyuruh. Ingat ya, Mr. Samsu Jalal bin Pekok. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya apa sih ya dalang dibalik apa pemakzulan Gibran ini ya? Kita lihat ya, salah satu motor ya, satu motor atau penggerak daripada purnawirawan yang nggak laku ini ya, itu adalah purnawirawan Jenderal Fakhrul Razi ya, yang dulu sempat menjadi Menteri Agama dan dipecat. Nah, ya saya ulangi, dipecat, oke? Nah, kenapa dipecat ya? Nah, jadi supaya teman-teman tahu ya, si Fakhrul Razi ini dipecat Jokowi karena apa? Dia menolak pembubaran HTI. Salah terus nih ya, gara-gara Samsu Jalal ya, jadi salah ya. Saya ulangi ya, dia menolak pembubaran daripada FPI. Nah, mau tahu kenapa ya dia menolak pembubaran FPI? Ya karena ya Fakhrul Razi ini punya hubungan spesial dengan Habib Rizik. Nah, jadi ketahuan ya, para purnawirawan ini adalah pelindung daripada FPI. Makanya mereka membela Anies ya, mereka mendukung Anies karena apa? Ia satu kolam ya, mereka ini satu kolam ya. Jadi nggak heran kalau sekarang mereka tetap menuntut memakzulkan Gibran. Nah, tujuannya apa? Nah, atau muncul dulu. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya apa? Ya menggulingkan Prabowo ya. Jadi kalau Gibran berhasil dimajukan, habis itu gimana caranya supaya Prabowo juga bisa digulingkan. Nah, setelah Prabowo jatuh ya, berhasil mereka gulingkan, apa yang terjadi? Ya mereka akan menaikkan jagoannya ya, si Anies Baswedan ya. Anies Baswedan akan dijadikan presiden oleh mereka ya. Kalau berhasil otomatis ya mereka pasti dapat jabatan besar ya, entah jadi berapa menteri ya, itu sudah bayangan mereka ya. Ya mereka anggap Prabowo ini goblok ya, gampang itu nah, mereka ngambil ya. Awal-awal mereka mengajukan ke Prabowo ya, ada 8 urutan ya. Yang satu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang terakhir adalah masukkan berat ya, sama aja gitu ya. Jadi intinya memang mereka ini ya, kalau Undang-Undang Dasarnya kembali ke awal berarti apa? Ya nggak ada lagi yang namanya pemilihan presiden secara langsung ya. Ini kita kembali ke orde baru ya. Itu maunya mereka ya, karena mereka ini memang benar-benar produk daripada orde baru ya. Jadi mau nggak mau ya gimana caranya ya mereka harus apa? Ya, harus eksis lagi ya dengan cara demikian ya. Jadi jelas ya buat teman-teman ya, terutama buat anak-anak apa ya, obatlah kalian itu ya, jangan gampang dipermainkan ya. Saya yakin bahwa anak-anak ini ya mungkin otaknya lagi ruwet jadi dimasukin macam-macam ya oleh betul terbagi ya, Richmond dan lain sebagainya ya. Akhirnya terpengaruh gitu ya, terpengaruh terus nggak bisa kembali ke jalan yang benar ya. Akhirnya ya mereka itu
terus-terusan ya, jadi Jokowi, keluarganya ya Prabowo tinggal waktu aja ya saat ini mereka masih mengerem jadi mereka tuh berkamuflase ya, seolah-olah mereka itu hanya tidak mendukung Gibran ya, jadi seolah-olah mereka hanya mengusir Gibran. Nah sebenarnya ya mereka ini juga tidak menginginkan Prabowo, yang diinginkan siapa? Jelas ya, yang di Pertuan Agung, Imam Mahdi, Muhammad Yones, Muhammad Anies ya, ya Muhammad Anies Rashid Baswedan, ya itu doang yang diinginkan ya, yang jadi presiden ya. Jadi tujuan akhirnya jelas ya, pemakzulan ini sebenarnya akan menggulingkan Prabowo juga ya. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai tertipu ya dengan akal bulus dari para purnawirawan yang gak laku. Oke ya buat teman-teman ya, saya nggak mau ulas lebih dalam lagi ya. Ruwet soalnya kalau kita pakai bahasa-bahasa ruwet ya tambah susah diterima nanti oleh teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali dengan Jos Gandos.